Tolong, kalau misal kau ada, kau kasih tahu. Kalau misalnya parah, matikan aku sekarang juga, aku bilang gitu. Dari 6 rumah sakit, aku dibilang stage 2, stage 3, stage 2, stage 3. Di rumah sakit ke-6, indikasi aja. Aku dikasih sakit nih, cancer. Tolong, kalau misal kau ada, kau kasih tahu. Kalau misalnya parah, matikan aku sekarang juga, aku bilang gitu. Dari 6 rumah sakit, aku dibilang stage 2, stage 3, stage 2, stage 3. Di rumah sakit ke-6, indikasi aja. Jadi kalau misalnya 1 jam podcast, kan aku banyak yang nanya apa yang bikin ini. Aduh, gak cukup untuk aku jelasin secara terperinci. Karena keajaiban itu dan yang kita bisa bilang kebetulan itu di luar nalar semua. Gitu loh. Karena logika manusia tuh emang ada limitnya. Tapi kalau udah ngomongin soal itu udah nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa dijelasin kayak bener-bener. gitu. Makanya kenapa aku langsung pakai nikab. Karena aku langsung udah merasa gitu kayak orang aus banget nih ya. Aus banget dikasih minum. Ya udah, nggak ada disuruh pakai nikab ya gitu, nggak ada. Syahadat ya gitu, nggak ada. Ustadz Dery tahu masalahku enggak. Aku kesana mau beli lukisan. Habis nantangin juga. Jadi karena marah itu kan, aku dibilang itu cancer, tiroid, which is aku habis operasi. Belum lama juga habis berantem sama orang, dimaki-maki. Terus belum lama lagi juga ada masalah juga. Yang ini, yang itu, pokoknya besar-besar lah. Jadi aku kayak, apalagi nih, ayo cepetan, buruan kalau mau tabrakin sekalian, cabut nyawa ya, capek nih gue gitu. Yang mana nih yang benar? Karena aku nggak tahu kiri apa kanan nih, kanan apa kiri. Tunjukin dong, kalau ada tunjukin gitu. Jangan sampai saya nih gila, saya bunuh sendiri, nanti saya nggak masuk ke sana, nggak masuk ke sini gitu. Dan kamu yakin banget bahwa pasti akan ada kebenaran gitu ya? Kan Itu, ada orang yang langsung mundur aja, give up gitu kan? Saat itu sih ya tetap marah kak. Ya maksudnya? Tapi tidak semarah pada saat mamaku meninggal. Cuman kayak nantang aja gitu. Yuk, apalagi yuk gitu. Ternyata dengan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau malah memberikan keajaiban. Kamu boleh marah sama saya dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Saya tetap akan menjaga kamu lewat cobaan-cobaan yang saya berikan. Saya akan tetap menjaga kamu dan mengingatkan kamu bahwa kamu akan kembali kepadaku, menjaga auratmu, menjaga akhlakmu, menjaga segala apapun itu. Dan kamu harus ingat, penyakit, orang tua, rezeki, maut, jodoh, semua itu sudah ditakdirkan dan itu dari aku. Itu yang aku ambil. Jadi marahku berubah jadi bersyukur karena aku begitu sering diberikan kasih sayang yang berbentuk cobaan. Itu yang membuat aku merasa bahwa Allah tuh justru sayang banget sama aku kak. Sayang banget. Terlalu sayang. Sehingga aku diberikan cobaan yang berbentuk sini, ayo sini, ke sini, ayo ke sini gitu. Lewat cara apapun gitu ya. Dan kamu sadar banget ketika kamu nyampe itu kayak kamu udah langsung, ini jawabannya. Iya. Dan aku langsung ucap ketika tahu cuman indikasi cancer, aku ucap, ya Allah, saya tidak mau bertukar atau barter denganmu gitu. Pakai bahasa aku nih di dalam hati aku. Hadiah ini ku terima. Aku mau deket. Dan aku berharap dosa-dosa aku seenggaknya
bisa di karena jadinya malu Kak. Jadinya malu terus ini aku semarah itu sama yang nyiptain aku loh gitu. Tapi malah dikasih hadiah seperti itu gitu. Tapi kamu orang yang kuat banget ya. Dengan ujian-ujian, terus kamu sempat marah dan memang Allah baik banget gitu. Makanya kita nggak boleh kan ngejudge orang, nggak boleh kita ngerasa kita udah paling bener, kita udah paling ahlinya surga gitu. Karena pada dasarnya Allah tuh semua sayang sama kita, cuma kadang kitanya aja yang kadang nggak tahu. Oh ini tuh hidayah ya, kan kata orang tuh hidayah akan datang sendiri, tapi salah. Hidayah itu akan datang kalau kita ngejemput. Ini kan salah satu ikhtiar kamu juga sebenarnya. Dari rasa ketertarikan melihat maksudnya Ustadz Diri seperti ini, keseharian seperti ini, ngerasa cocok karena beliau juga seniman gitu, lukisan, terus kamu juga ya udah datang aja gitu. Kan ada ketertarikan di mana Allah yang ngajakin gitu ya. Makanya saya bilang kalau orang tanya kan, kok bisa sih mutusin pakai nikab? Ya ini dijemput paksa sama Allah, dijemput sayang. Aku dijemput sayang, tapi aku tetap manusia biasa yang sehari-harinya melakukan dosa. Ya kita pasti nggak luput dari dosa. Jadi jangan terlalu memandang aku yang gimana-gimana. Karena sekarang aku punya tugas itu untuk menyenangkan, melakukan apapun itu hanya karena Allah. Jadi kalau misalnya kalian berharap sesuatu dari aku, Allah besar gitu iya. ya. Karena kita nggak boleh bergantung sama makhluk. Iya, betul. Seperti itu. Tapi kan ini lumayan cepet gitu memang prosesnya. Walaupun kalau misalnya kita cerita dari yang 2017 kamu pergolakan sampai akhirnya kamu nantangin sebenarnya mana nih yang bener gitu kan, sampai akhirnya udah kamu mutusin untuk syahadat, tapi kamu ngegas gitu langsung kamu tutup aurat kamu harus pakai niqab lagi. Karena kita pun yang ini masih proses kan pembelajaran mana nih kira-kira gitu kan. Pasti kan setiap manusia pengen hidupnya lebih baik lagi dari kemarin, lebih baik lagi gitu kan. Nah sedangkan kamu ngerasa bahwa ini terus kamu pakai niqab aja gitu, pasti banyak komentar dari orang-orang kan. Dalam level tertentu yang kita jalanin ketika hidup, kita tuh pengen tenang kan. Nah selama mamaku meninggal itu kan tenang itu tidak dapat. Biarpun itu di hide, kita tetap ceria depan orang, tapi hati itu hampa, kosong. Ketika aku datang, aku melihat teman-teman aku, kita ngobrol, aku syahadat, dipakai nikab, dan semua rasa itu tertutupi, kosong itu tertutupi, bolong itu tertutupi. Langsung ada yang ngisi gitu ya? Langsung ada yang, bukan ngisi lagi, overload malah. Jadi aku langsung pakai. Makanya ketika ada orang yang bilang, kenapa saya pakai nikab dengan jeans, daripada saya menunda niat aku pakai jilbab serta penutupnya, ini kan nyicil-nyicil juga ya, gitu, pelan-pelan. Jadi aku nggak mau tunda-tunda itu. Yang tahu niat aku cuman aku sama Allah aja, betul. Gitu. Betul. Kecuali mundur gitu. Misalnya, aku dengar Ustadz Adi Hidayat bilang, kalau kamu tadinya pakai hijab terus, kalau kamu tadinya pakai apa ini kan? Syar'i terus mundur ke jilbab, itu baru gak boleh karena itu kan apa gitu, turun ke yang lebih enggak, ntar aku salah ya, gimana ya, nggak boleh turun dari apa yang kita lakuin, keimanannya gitu ya. Iya. Berarti misalnya istilahnya kita udah kelas 2 SD nih, jangan kembali ke TK, tapi harus naiknya kelas 3 SD, betul. Atau bahkan kelas 6 SD gitu. Betul. Misalnya aku pakai gamis, naik ke syar'i boleh, syar'i turun ke gamis ada baiknya jangan. Gitu Kak. Jadi aku juga belajar nikab tuh apa, cadar apa, perbedaannya apa. Oh ternyata sama, cuman disebutnya ini begini, ini begitu. Jadi ngulang dari awal gitu. Nah kenapa aku langsung pakai? Karena menurut aku udah nggak ada lagi yang alasan untuk no itu buat apa? Nggak ada alasannya gitu.
itu kamu ya udah gitu, mau kamu dalam proses gitu kan, Iya. kamu ngerasa bahwa ini udah tenang gitu, walaupun ya ada komentar tadi kok pakai nikop tapi masih pakai jeans atau apa, terserah orang mau ngapa, tapi hati kamu tuh Iya. yakin akan itu ya. Ya mereka kan nggak tahu itu fotonya tanggal berapa, sehari setelah atau mungkin malam di malamnya, kan orang nggak ada yang tahu. Masa mau dijelasin detail Iya. sampai sedetail-detailnya gitu kan? Kita ngapain memuaskan makhluk terus ya kan? Apalagi kita tuh masih sama gitu. Kita kan minta ridhonya main di atas ya. Kalau sekarang aku udah nggak mau lagi berharap apa ya Kak, dimengerti sama manusia gitu. Kayak Nabila tuh gini, Nabila tuh gitu. Aku udah nggak mau tahu lagi gitu. Karena tugas aku untuk memperbaiki diri aku tuh harus buru-buru. Mesti belajar Iqra lagi. Karena aku udah lupa. Karena benar-benar saat itu kamu tinggalin banget, walaupun kamu tadi bilang ya kamu istilahnya berada di persimpangan lah ya di agama ini, kamu ya ikutin ajarannya. Di sini kadang kalau misalnya sholat kamu sholat, tapi kayak yang baca Quran atau apa itu juga belum udah kamu tinggalin berarti. Iya, jadi cuman ngikut aja ya lebaran. Cuma ritual aja istilahnya. Penghormatan aja. Jadi sekarang kamu udah ngulang lagi. Sekarang ulang lagi lah. Gimana rasanya ngulang lagi dari awal? Tapi kan banyak yang tanya, kamu kan penyanyi gimana? Bodoh amat. Berarti sekarang kamu tinggalin semua? Iya, usaha aja yang lain. Masih banyak kan? Masya Allah. Bisa jadi reseller, dropshipper, apa. Allah gak akan tutup rezekiku. Allah aja bisa angkat penyakitku sedetik begitu. Instagram aku gak peduli itu. Mungkin Allah juga pengennya gini. Ayo nih bener gak kamu? Bener gak dari hati? Peduli gak omongan orang? Gitu. Di hari aku syahadat, Instagram aku hilang.